Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan kembali perkuliahan untuk pertemuan hari ini dengan materi karbohidrat ya. Dimana nanti untuk materi karbohidrat kita akan fokuskan ke reaksi ya, reaksi karbohidrat ya, dan juga beberapa karakteristik khas dari karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri ini mungkin Anda sudah dapat materinya dulu di SMA ya, bahwa karbohidrat itu disebut dengan nama karbohidrat karena dia mempunyai formula CH2OY ya. Jadi di mana formula ini merupakan suatu hidrat dari karbon, dan juga karbohidrat ini dikarakterisasi berdasarkan dari adanya gugus fungsional spesifik yang ada di dalam struktur karbohidrat tersebut. Nah, mungkin kita sedikit flashback kembali ya. Jadi karbohidrat itu sebenarnya bisa kita definisikan sebagai polihidroksialdehid ya, dan polihidroksiketon, atau suatu senyawa yang apabila dihidrolisa itu akan menghasilkan polihidroksialdehid dan polihidroksiketon. Nah, selanjutnya karbohidrat itu bisa diklasifikasikan menjadi karbohidrat sederhana, itu terdiri dari monosakarida, dan karbohidrat kompleks yang terdiri dari disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, monosakarida sendiri itu adalah karbohidrat yang paling sederhana. Jadi untuk monosakarida dia tidak dapat lagi dihidrolisa menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Sedangkan disakarida itu apabila karbohidrat itu dihidrolisis maka akan menghasilkan 2 molekul monosakarida. Nah, sedangkan karbohidrat yang apabila dihidrolisis menghasilkan 3 molekul monosakarida itu disebut trisakarida. Nah, sedangkan karbohidrat yang apabila dihidrolisis menghasilkan 2 sampai 10 molekul monosakarida itu disebut dengan oligosakarida ya. Jadi tadi klasifikasinya definisinya ya, monosakarida, disakarida, dan polisakarida serta oligosakarida ya. Nah, ini kalau yang lebih menghasilkan lebih dari monosakarida, lebih dari 10 monosakarida, maka disebut dengan polisakarida. Ada yang menyatakan lebih dari 8 ya. Ada referensi yang menyatakan lebih dari 10. Oke. Nah, ini visualisasi ya dari suatu disakarida. Jadi ini contohnya maltosa ya. Maltosa itu adalah suatu disakarida ya, di mana maltosa ini terdiri dari 2 mol glukosa. Apabila 1 mol maltosa dihidrolisis maka akan menghasilkan 2 mol glukosa. Sedangkan disakarida sukrosa dia terdiri dari 2 monosakarida yang berbeda. Jadi maltosa dan glukosa dan fruktosa. Kalau maltosa tadi terdiri dari monosakarida yang sama ya, glukosa, sedangkan kalau sukrosa itu terdiri dari 2 molekul monosakarida yang berbeda, yaitu glukosa dan fruktosa. Sehingga apabila dihidrolisis maka sukrosa akan menghasilkan 1 mol glukosa dan 1 mol fruktosa. Nah, sedangkan kalau polisakarida itu terdiri dari monosakarida yang sama namun dengan jumlah yang banyak ya, dan apabila dihidrolisis maka akan menghasilkan banyak molekul glukosa. Nah, ini beberapa contoh monosakarida ya. Jadi ini glukosa. Ini adalah penggambaran monosakarida dalam bentuk diagram Fischer ya. Jadi ini disebut dengan Fischer diagram ya. Jadi ini adalah struktur glukosa. Nah, Anda setidaknya hafal struktur glukosa ya. Kalau struktur yang lain mungkin tidak hafal, nggak apa-apa, tapi setidaknya kalau untuk struktur glukosa itu harus hafal. Nah, kemudian kalau ini adalah contoh struktur fruktosa ya. Jadi fruktosa itu bisa dibagi menjadi fruktos dan kemudian galaktos ya. Dan ini contoh monosakarida yang lain adalah galaktos ya. Kemudian ada ribose dan deoksiribose. Oke, monosakarida itu bisa diklasifikasikan 1 berdasarkan dari jumlah
atom karbon, jadi klasifikasinya bisa berdasarkan dari jumlah atom karbon yang ada di dalam molekul dan adanya gugus aldehid atau keton di dalam struktur dari monosakarida tersebut, ya. Kemudian kalau apabila monosakarida itu di dalamnya mengandung suatu gugus aldehid, maka disebut dengan aldose. Sedangkan monosakarida yang mengandung gugus keton itu disebut dengan ketose. Nah, sedangkan apabila monosakarida itu mengandung 3 atom karbon disebut dengan triose, yang mempunyai 4 atom karbon disebut dengan tetrose, sedangkan yang mempunyai 5 atom karbon disebut dengan pentose. Kalau mempunyai 6 atom karbon disebut dengan heksose. Nah, misalnya contoh yang struktur ini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini struktur ini dia mempunyai struktur aldehid, ya. Maka dia disebut dengan suatu aldose. Sedangkan struktur yang kedua di dalamnya ada gugus keton, maka disebut suatu ketose. Nah, untuk yang struktur ketiga kita hitung ada berapa jumlah atom karbonnya. Di sini jumlah atom karbonnya ada 3, ya. Maka disebut dengan ada 4, ya, maka disebut dengan tetrose, ya. Tetrose karena dia strukturnya aldose, maka namanya menjadi aldotetrose. Kalau untuk struktur yang keempat, kita hitung berapa jumlah atom C-nya, ada 1, 2, 3, dan 4, 5 yang terakhir, ya. Karena punya 5 atom karbon, maka namanya menjadi pentose. Karena gugus yang dipunyai adalah gugus ketose, maka namanya menjadi aldopentose, ya. Ya, jadi selanjutnya monosakarida bisa dinyatakan menjadi DL monosakarida atau dextro dan levo monosakarida, ya. Nah, monosakarida yang paling sederhana itu adalah suatu senyawa gliseraldehid, ya. Ini gliseraldehid di mana dia mempunyai 3 atom C, ya. Gliseraldehid dia adalah suatu aldotriose, ya, dan juga ini adalah dihidroksiaseton, ya, dia mempunyai gugus keto namanya dihidroksiaseton, dia disebut dengan ketotriose. Ya, ini adalah di sana. Gliseraldehid itu bisa dinyatakan sebagai D plus gliseraldehid dan L min gliseraldehid tergantung dari posisi, ya, dari posisi jumlah posisi atom siralnya, ya, apakah OH-nya itu di sebelah kiri ataukah OH-nya di sebelah kanan, ya. Jadi kalau ini disebut dengan D aldopentose 1 2 3 4 5 pentose, strukturnya di sini aldose, maka dia disebut dengan aldopentose. Karena di posisi atom siralnya ini OH-nya di sebelah kanan, maka dia disebut dengan dextro, D aldopentose. Sedangkan yang struktur yang kanan 1 2 3 4 5 6 ada 6 atom C, maka disebut dengan heksose. Karena strukturnya ketose, maka namanya menjadi ketoheksose, ya, dan dia OH-nya ada di sebelah kiri, maka dia disebut dengan levoketoheksose. Nah, ini beberapa contoh struktur sederhana, ya. Jadi ini D-gliseraldehid itu sebenarnya dia adalah suatu aldotriose. Dihidroksiaseton dia disebut dengan ketotriose. Jadi kalau misalnya di soal itu saya misalnya menuliskan D-gliseraldehid suatu aldotriose, maka meskipun Anda tidak menghafalkan struktur dari D-gliseraldehid, maka Anda bisa menuliskan, ya. Jadi kan tinggal kita lihat aldotriose, berarti ketulis C-nya ada 3, C 1 2 3, ya. Kemudian di atas aldose tulis struktur aldose COH, ya. Kemudian tinggal disesuaikan bagian bawahnya itu CH2OH, di tengahnya tinggal ditambah CHOH, ya. Sedangkan kalau ketotriose sama, kita tulis 3 C 1 2 3 C. Ingat struktur dari
ketose, yaitu CO dan CH2OH. Ya, di bawahnya CH2OH, ya. Udah, itu adalah suatu ketose. Demikian juga yang pentose. Pentose berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pentose kan C-nya ada 5. Kita tulis 5C ya. Kita tulis atom karbon C jumlah 5. Kemudian kita tuliskan di bagian atas COH. Kita tuliskan di bagian bawah CH2OH. Tinggal yang tengah disesuaikan ya. Sedangkan kalau yang ketopentose kita tulis di bagian atas. Kita tulis 5C dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Bagian atas CH2OH. Kemudian kalau ketose atom C kedua adalah COO. Kemudian bagian bawah adalah CH2OH. Ya, jadi Anda bisa menulis sendiri tanpa harus menghafalkan strukturnya. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, ini masih contoh gula sederhana, nanti bisa dipelajari nanti. Nah, ini beberapa turunan atau gula-gula yang monosakarida ya. Ini nggak usah dihafalkan ya, tapi di sini Anda bisa lihat berbagai struktur dari monosakarida, mulai dari D-glyceraldehid sampai talose dan sebagainya. Nah, representasi monosakarida. Nah, dari representasi yang sebelumnya, yang dari slide sebelumnya, itu kita merepresentasikan monosakarida itu dalam bentuk struktur yang pertama ya. Ini disebut dengan Fischer projection atau dalam bentuk penggambaran Fischer ya. Kemudian yang kedua, ini adalah juga sebenarnya ini adalah juga struktur monosakarida. Hanya ini tiga-tiganya itu sama ya, semua sama-sama di glukosa. Namun penggambarannya yang berbeda. Yang pertama itu adalah penggambaran atau representasi dalam bentuk Fischer projection. Kemudian yang kedua adalah representasi dalam bentuk Hayward projection. Yang ketiga ini adalah chair conformation. Jadi tahapnya adalah kita buat struktur Fischer projection, kemudian dikonversi menjadi Hayward projection dan diubah menjadi chair conformation ya. Nah, ini contoh yang lebih detail ya. Jadi ini Fischer projection atau kita bisa menggambarkan dalam bentuk formula garisan lingkaran ya, circle and line formula atau dalam bentuk wedge line dash-nya ya. Jadi ini penggambaran dalam bentuk diagram kayak tulang ikan gitu ya. Nah, dari ketiga ini nanti bisa dikonversi menjadi Hayward formula. Selanjutnya dari Hayward formula dikonfirmasi menjadi dalam bentuk chair conformation ya. Nah, kalau struktur Dextrolevon-nya seperti ini ya. Ini untuk tambahan aja supaya Anda tahu bagaimana penggambarannya ya. Kalau ini nggak saya keluarkan di ujian ya, tapi setidaknya Anda tahu bagaimana kita menggambarkan notasi ya. Nah, ini contoh Fischer. Nah, kemudian kalau tadi monosakarida dalam bentuk Fischer projection, kalau dalam bentuk monosakarida siklik ya itu adalah dalam bentuk Hayward projection ya. Jadi dalam bentuk sikliknya itu bisa dinyatakan dengan rantai 6 yang disebut dengan piranose atau cincin dengan jumlah atom 5 yang disebut dengan furanose. Jadi kalau 6 piranose, kalau 5 itu furanose. Nah, selanjutnya dari Fischer projection itu bisa dikonversi menjadi Hayward projection ya. Namun di sini saya tidak akan mengeluarkan juga di ujian, tapi ini ada langkahnya yang bisa nanti Anda pelajari ya, kalau memang tertarik untuknya ya. Nah, ini adalah bagaimana perubahan dari bentuk Fischer projection ke bentuk furanose. Kalau sebelumnya tadi dalam bentuk ya. Oke, pembentukan glikoksida ya. Jadi glikoksida ya itu bisa diperoleh ya apabila ada suatu HCl ya. Jadi HCl dalam bentuk H itu dilewatkan dalam suatu larutan glukosa dalam metanol ya, maka akan membentuk suatu asetal ya. Jadi ini suatu asetal ya. Nah, asetal ya. Nah, asetal karbohidrat itu disebut dengan glikosida
ya. Jadi asetal karbohidrat itu disebut dengan glikosida dan asetal glukosa itu disebut dengan glukosida, ya. Nah, asetal dari manosa itu disebut dengan manosida, asetal dari fruktosa disebut dengan fruktosida, dan sebagainya. Jadi kalau asetalnya karbohidrat secara umum disebut glikosida, ya, ya. Tapi kalau asetal glukosa disebut dengan glukosida. Kalau asetal manosa disebut dengan manosida, asetal fruktosa, fruktosida, dan ya. Jadi ini suatu asetal, ya, ini adalah glukosida, ya, karena dia adalah asetal dari glukosa. Nah, ini kalau lupa, ini yang disebut dengan senyawa asetal. Kalau ini senyawa hemiasetal. Nah, glikosida, ya, jadi glikosida. Nah, glikosida ini dalam kondisi basa dia stabil, ya, karena dia adalah suatu asetal, ya. Tapi pada kondisi asam, ya, glikosida dapat mengalami hidrolisis, ya, untuk menghasilkan gula dan alkohol. Nah, alkohol yang diperoleh dari hidrolisis glikosida itu disebut dengan suatu aglikon, ya. Jadi suatu glikosida, ya, glikosida itu adalah suatu asetal dari karbohidrat, ya, apabila dihidrolisis dalam kondisi asam, ya, maka akan menghasilkan gula dan suatu alkohol, di mana alkohol yang diperoleh dari hidrolisis glikosida disebut dengan aglikon, ya. Oke, reaksi-reaksi monosakarida. Nah, ini yang penting, ya. Jadi reaksi-reaksi monosakarida Anda harus paham betul, ya. Ada 5 reaksi di sini: enolization, tautomerization, isomerization, oksidasi, reduksi, Kleine-Fischer sintesis, dan degradation Raff. Yang pertama, ya mungkin Anda nggak perlu menghafalkan, ya, ini cukup panjang reaksinya, ya. Tapi setidaknya yang 2 sampai ke 5 ini Anda harus paham betul, ya. Enolization tautomerization itu dapat diperoleh, ya, dengan mereaksikan monosakarida dalam suatu larutan basa, ya. Kemudian monosakarida itu akan mengalami suatu reaksi enolizasi dan ketoenol tautomerizasi, ya, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu produk isomer. Jadi enolisasi, tahap pertama enolisasi, kemudian dia akan mengalami tautomerizasi dan isomerisasi, ya. Dalam hal ini misalnya suatu larutan deglukosa yang di dalamnya ada kalsium hidroksida, kemudian didiamkan selama beberapa hari, ya, maka di dalam larutan tersebut akan terbentuk beberapa produk, ya. Jadi nanti akan terbentuk D-fruktosa dan dari mana D-fruktosa dan D-manosa, ya. Jadi tahapnya adalah enolisasi. Di sini pembentukan enolat ion, kemudian terjadi tautomerisasi, kemudian ada isomerisasi, ya. Di sini menjadi salah satunya adalah menjadi manosa, ya. Jadi ini contohnya D-glukosa, kemudian kalau ini adalah D-fruktosa, ya. Oke, nah ini oksidasi. Oksidasi monosakarida itu bisa dilakukan dengan berbagai regen, ya. Jadi yang pertama, oksidasi bisa dilakukan dengan regen Benedict atau regen Tollens, ya. Dia biasanya gula-gula yang dapat bereaksi dengan regen Benedict atau regen Tollens disebut dengan gula bereduksi, ya. Nah, regen Benedict dan regen Tollens ini, ya, dapat bereaksi baik dengan aldose maupun dengan ketose, ya. Jadi kalau untuk aldose dia akan menghasilkan aldonate acid apabila bereaksi dengan regen Tollens atau regen Benedict. Nah, kalau katose dia akan menjadi apa, ya? Kalau katose, nanti ketose itu akan menjadi aldose dulu, baru aldose akan menjadi aldonate acid. Jadi baik aldose maupun ketose akan menghasilkan final product aldonate acid, ya. Nah, Tollens regen itu adalah ini strukturnya AgNH3,2OH, ya. Kalau yang regen Benedict itu adalah suatu larutan basa yang di dalamnya mengandung suatu ion kuprik sitrat kompleks, ya. Nah, jadi gula yang menghasilkan hasil positif dengan regen Tollens atau regen Benedict itu disebut dengan gula bereduksi, ya. Jadi kalau ketose dia nanti akan menghasilkan aldose dulu, dari aldose nanti akan konversi menjadi aldonate acid atau asam
Ini kalau untuk Regen-Fehling ya, Regen-Fehling juga bisa menghasilkan suatu endapan merah ya, endapan CO2O ya. Jadi kalau peralatan Benezit CuSO4 dengan natrium karbonat, kalau Regen-Fehling CuSO4 dan AOH ya, itu dengan suatu, kemudian ada potasium atau sodium tartrat, ini disebut dengan larutan Fehling. Keduanya akan menghasilkan identifikasi gula reduksi berupa endapan merah ya, baik untuk yang Fehling dan Benezit. Tapi kalau untuk dengan Regen-Tollens dia akan menghasilkan endapan perak, sering disebut dengan silver mirror ya. Nah, ini contoh reaksi oksidasi dengan Regen-Tollens ya. Jadi misalnya ini suatu aldose ya, maka dia akan menghasilkan aldonit acid. Ini adalah suatu glukose, maka akan menghasilkan gluconate acid ya. Kemudian akan menghasilkan endapan perak. Aldonit acid itu hanya gugus CHO yang di atas aja yang dioksidasi menjadi COOH. Dari asid, dua gugus CHO maupun CH2OH, keduanya dioksidasi menjadi COOH. Itu disebut dengan aldehyde acid. Ya, ini contohnya ya, dua gugus dioksidasi menjadi COOH ya, jadi D-glukosa menjadi D-glucurit. Nah, kemudian oksidasi yang ketiga itu adalah oksidasi dengan enzim ya. Oksidasi dengan enzim itu hanya mengoksidasi bagian bawah ya. Jadi CH2OH-nya saja yang dioksidasi ya. Sedangkan yang gugus aldehyde-nya tidak ya. Produknya apa? Produknya adalah alduronate acid ya. Jadi kalau D-glukosa menjadi D-glucuronate acid ya. Ingat, kalau dengan enzim itu hanya bagian bawah. Kalau dengan asam nitrat itu adalah bagian bawah, atas dan bawah. Kalau dengan Fehling, Tollens, Benezit itu hanya bagian atas yang dioksidasi menjadi COOH ya. Jadi kalau enzim dia hanya mengoksidasi dari bagian bawah alkohol primernya CH2OH menjadi COOH. Produknya adalah alduronate acid. Jadi kalau contohnya D-glukosa menjadi D-glucuronate. Kemudian reaksi berikutnya itu reaksi perpanjangan rantai ya. Reaksi perpanjangan rantai itu adalah disebut dengan reaksi Killian-Vischer. Nah, di sini reaktannya itu bisa HCN, bisa NaCN ya. Kalau dengan HCN nanti dia akan teroksidasi dari CN aldose menjadi CN+1 aldonate acid ya. CN+1 aldonate acid ya. Jadi ini dari CN menjadi CN+1 ya. Kemudian di bagian tengah di sini nanti tinggal kita ubah gugusnya jadi OH-nya satu sebelah kiri dan OH-nya satu sebelah kanan. Ya, jadi ada ada isomer di sini ya. Nah, atau bisa juga dengan NaCN ya. Kalau HCN produk intermediatnya adalah aldonate acid. Kalau dengan NaCN produk intermediatnya adalah suatu nitril ya. Jadi langsung nitrilnya itu CN+1 nitril ya. Jadi kalau misalnya ini arabinosa C-nya ada 1 2 3 4 5, ada 5 C ya, maka dia akan menjadi nitril dengan jumlah CN+1. Jadi nitril dengan jumlah 6 ya, CN6. Jadi di sini tinggal yang berbeda di bagian tengah ini ya, tinggal dilihat OH-nya satu sebelah kiri, satu sebelah kanan ya. Kemudian dari nitril dengan adanya Na akan terkonversi menjadi monosakarida, glukosa dan manosa ya. Nah, atau bisa juga ya dengan membentuk nitril kemudian dengan reaksi PD dan atau BaSO4 ya, membentuk glukosa dan manosa. Oke, kemudian pemendekan rantai. Jadi ada pemanjangan, ada pemendekan. Kalau pemanjangan rantai itu disebut dengan Killian-Vischer, pemendekan rantai disebut dengan degradasi Raff. Ya, jadi tahap awalnya adalah aldose dioksidasi dulu, ya, dengan menggunakan
bromine water menjadi CN-aldonate acid, kemudian direaksikan dengan Fe, H+, dan H2O2 dan CaCO3 menjadi Cn-1 aldose. Ya, jadi ini Br2 ya menjadi aldonate acid, dia dalam suatu H2O2 dengan FeSO4 3 kali akan menghasilkan C dengan jumlah N-1. Jadi kalau di sini glukosa C-nya ada 6, maka pemendekan rantai menjadi jumlah atom C-nya 5 ya, jadi D-arabinose ya. Nah, disakarida itu terdiri dari 2 monosakarida ya. Jadi disakarida ini sebenarnya terdiri dari 2 gula sederhana yang dihubungkan dengan suatu ikatan glikoksida ya, ikatan glikoksida ya. Jadi ikatan glikoksida. Nah, karena terhubungnya itu dengan alfa, di sini posisi adalah 1 dan 4 ya, maka namanya menjadi 1,4 glikosida ya. Ini adalah contohnya maltose. Kalau maltose itu terdiri dari 2 molekul glukosa ya. Ini adalah selobiose ya. Nah, ini sukrosa ya. Sukrosa ini yang sering kita sebut dengan gula ya. Ini terdiri dari suatu glukosa dan fruktosa. Kemudian kalau laktose terdiri dari glukosa dan galaktosa. Oke, kemudian polisakarida. Polisakarida disebut dengan glikan ya, terdiri dari monosakarida yang digabung dengan suatu ikatan glikoksida ya. Nah, polisakarida yang terdiri dari monosakarida yang sama disebut dengan homopolisakarida ya. Kalau terdiri dari monosakarida yang berbeda disebut dengan heteropolisakarida. Ya. Nah, kalau homopolisakarida terdiri dari glukosa disebut dengan glukan, kalau terdiri dari galaktosa disebut dengan galaktan. Nah, ini beberapa contoh polisakarida, ada pati ya. Ya, ada sebenarnya praktikum pati ya. Jadi pati itu di dalamnya ada amilosa dan amilopektin ya. Amilosa dia rantainya lurus, cabang dari glikogen ini lebih banyak ya. Selulosa strukturnya jadi ikatannya bukan bukan alfa tapi beta ya. Jadi kalau tadi amilosa itu alfa, kalau selulosa itu ikatannya adalah beta. Jadi sering disebut dengan ikatan beta glikoksida. Ya, nah ini beberapa perbedaan pati selulose glikogen ya. Ini amilopektin ya, rantainya bercabang. Glikogen dia bercabang juga tapi cabangnya lebih banyak ya. Jadi kalau konfigurasinya, kalau pati itu konfigurasinya alfa, kalau selulosa itu konfigurasinya beta ya. Dia cabangnya lebih teratur ya, lebih terstruktur. Kalau glikogen cabangnya lebih banyak ya. Nah, gula yang di dalamnya mengandung nitrogen itu disebut dengan glikosamin ya. Jadi glukosamin ya, ini di dalam gula, dia suatu gula ya, karbohidrat tapi di dalamnya ada glukosaminnya. Nah, sering disebut juga dengan amino sugar ya. Jadi contohnya ada glukosamin ya. Glukosamin ini bisa kita sintesis dari kulit-kulit udang ya, sitin semacam itu ya. Nah, glukosamin dapat diperoleh dari hidrolisis sitin ya. Jadi suatu polisakarida yang diperoleh dari kulit udang, kulit kepiting ya. Jadi hewan-hewan yang istilahnya namanya yang kulitnya agak tebal gitu ya, kepiting, udang ya, mungkin bisa lihat cari sendiri ya, apa nama hewan yang punya cangkang itu ya, nama strukturnya agak lupa saya nama hewan seperti itu ya.